Halo, selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang materi berikutnya. Jadi hampir sama materinya masih sama ya dengan minggu lalu. Hanya hari ini saya tambahkan dengan latihan soal. Astronomi pengenalan instrumen observasi. Spesifikasi teleskop yang minggu lalu mungkin hanya sebagian saya jelaskan. Saya akan jelaskan lagi tentang spesifikasi teleskop yang perlu Anda ketahui. Yang pertama yaitu fokus teleskop atau disimbolkan dengan F. Fokus adalah titik api di mana seluruh cahaya difokuskan. Jadi hampir sama saat Anda mempelajari tentang alat-alat optik. Di sini juga ada jarak fokus objektif, jarak fokus okuler, kemudian tentang teleskop. Jadi persamaan yang sudah Anda dapatkan dalam materi alat-alat optik masih bisa dipakai. Kalau kita menggunakan istilah fokus ya pada teleskop, ini yang disebut sebagai titik api teleskop atau fokus teleskop itu adalah fokus objektif. Jadi yang dimaksud fokusnya teleskop, nah ini adalah fokus objektif. Yang kedua yaitu diameter teleskop. Simbolnya adalah D besar. Diameter di sini, jadi diameter teleskop ini menentukan waktu paparan, light gathering power, resolusi, dan juga limiting magnitude. Diameter teleskop di besar ini, mungkin saya di bawah nanti nulisnya tidak konsisten, jadi Anda harus pelajari lagi D untuk jarak teleskop dengan D untuk diameter, jangan sampai tertukar. Berikutnya yang ketiga yang perlu Anda ketahui yaitu adalah focal rasio atau F per D. Rasio ini menyatakan perbandingan antara fokus objektif dengan diameternya. F per 6 ini artinya F per D sama dengan 6. Panjang fokusnya 6 kali diameter teleskop. Nah, inilah yang dimaksud dengan focal rasio. Kemudian ada parameter turunan dari teleskop. Jadi ini persamaan-persamaannya. Yang paling mudah dan yang paling dasar yaitu adalah magnifikasi atau M besar. Ini adalah perbesaran citra akibat dari lensa objektif dan juga lensa okuler. Persamaannya M sama dengan FOB per FOK. Jadi M sama dengan jarak fokus objektif dibanding dengan jarak fokus okuler. Berikutnya adalah field of view atau FOV. Ini adalah medan pandang di langit akibat kita menggunakan teleskop. Ini adalah persamaannya karena jarak atau medan pandang asli dari satu mata itu kira-kira sekitar 60 derajat, maka OV-nya ini sama dengan 60 derajat per M-nya. Nah, berikutnya adalah 3 resolusi. Ada alfa, ada theta, itu menunjukkan sudut dari resolusinya. Ini adalah ukuran sudut terkecil yang masih bisa dipisahkan oleh teleskop. Apabila jarak pisah objeknya ini lebih kecil dari resolusi, maka objeknya akan terlihat menyatu. Sin sudutnya atau sin alfa R-nya itu sebanding dengan sudutnya karena nilainya kecil ya. Ini akan sama dengan 1,22 lambda per D. Alfa R ini adalah sudut resolusi dalam radian. Alfa dan D adalah panjang gelombang pengamatan dan diameter teleskop dengan satuan yang sama. Jadi alfa itu adalah lambda ini adalah panjang gelombang pengamatan ya, dan D-nya itu adalah diameter teleskop dalam satuan yang sama. Jadi satuannya ini sama. Magnifikasi berkorelasi dengan resolusinya. Apabila jarak sudut dua objeknya kurang dari resolusi teleskop, maka
kita bisa mengalihkannya dengan memperbesar jarak sudut kedua benda, memanfaatkan magnifikasi teleskop. Ada limiting magnitude. M5 adalah magnitudo paling besar yang masih bisa diamati oleh teleskop. Nah, ini bisa pakai persamaannya. Kemudian ada LGP. LGP ini adalah Light Gathering Power. LGP adalah kekuatan atau daya pengumpul cahaya oleh teleskop dibandingkan dengan mata. Diameter pupil mata manusia itu kira-kira antara 7 sampai 10 mm. Untuk mencari LGP, Anda bisa gunakan persamaan luas teleskop dibandingkan dengan luas pupil. Jadi kalau kita luas, berarti kita ada bangun ya. Jadi kita gunakan lingkaran. Jadi luas teleskop kita pakai lingkaran, luas pupil juga lingkaran bentuknya. Sehingga karena luas teleskop dan luas pupil yang berpengaruh itu hanyalah diameternya, maka bisa kita tuliskan D teleskop dibagi dengan D pupil mata dikuadratkan. Berikutnya adalah CCD. Kita lanjutkan yang minggu lalu tentang CCD ya. Penggunaan plat foto dan CCD dengan cara meletakkannya di titik fokus objektif tanpa eyepiece. Nah, di sini Anda bisa lihat untuk persamaannya. Untuk mencari tetanya bisa pakai teta sama dengan D per F. Ini untuk CCD. Berikutnya kita akan latihan soal. Cukup ini kalau Anda mau cari materinya ada di materi yang minggu lalu. Kemudian ada di latihan soal, kita lanjutkan. Soal yang pertama, sebuah teleskop memiliki nilai F per D sebesar 10. Focal rasionya segitu ya. Jika diketahui fokus dari teleskop ini adalah 203,2 cm, berapa kali lebih besarkah kekuatan teleskop ini untuk mengumpulkan cahaya dibandingkan dengan mata manusia? Jika diameter mata manusia itu adalah 7 mm. Ingat di sini LGP, Light Gathering Power, itu sebanding dengan luas penampang. Luas penampang lingkaran yaitu 1/4 pi D kuadrat. Kalau kita mau membandingkan, berarti nanti LGP yang berpengaruh di sini adalah diameternya. F per D, focal rasionya itu sama dengan 10. Kita bisa masukkan angkanya untuk nilai diameternya. Jadi untuk diameter teleskopnya kita bisa cari F per 10 sama dengan F-nya adalah 203,2 cm dibagi dengan 10 ya, sebesar 10 tadi hasilnya adalah 20,32 cm. Sehingga kita bisa bandingkan LGP untuk teleskop dibandingkan dengan LGP mata sama dengan diameter dari teleskop kuadrat dibagi dengan diameter mata kuadrat. Satuannya harus sama. Kalau di sini dalam milimeter harus dalam milimeter semua. Sehingga di sini di teleskopnya adalah 203,2 kuadrat dibagi dengan 7 kuadrat. Hasilnya adalah 842,66 kali. Jadi berapa kali lebih besarkah kekuatan teleskop ini untuk mengumpulkan cahaya dibandingkan dengan mata manusia, yaitu adalah 842,66 kali. Soal yang kedua, jika mata manusia memiliki diameter pupil 4,5 mm, berapa daya pisah sebuah reflektor dengan diameter lensa objektif 45 cm dan panjang gelombang visualnya adalah 550 nanometer. Nah, berarti kita tahu diameter pupil, berarti diameter untuk matanya 4,5 mm, kemudian diameter lensa objektifnya 45 cm dan panjang gelombang visualnya sebesar 550 nanometer. Kita pakai untuk resolusi ya, sin alfa R untuk sudut resolusinya sama dengan 1,22 lambda per D. Lambdanya sudah tahu, D-nya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita tinggal cari perbandingannya untuk theta T per theta M.
Nah, theta T per theta M sama dengan, tinggal dimasukkan. Jadi theta alfa bisa Anda gonta-ganti ya. Bisa pakai theta, bisa pakai alfa. 1,22 lambda per dt dibandingkan dengan 1,22 lambda per dm. 1,22 lambdanya bisa Anda coret, berarti tinggal theta T per theta M sama dengan dm per dt sama dengan 4,5 mm per 450 mm sama dengan 0,01. Nah, apa hubungannya dengan daya pisah dari sebuah reflektor? Daya pisah itu berbanding terbalik dengan resolution angle atau sudut resolusinya. Bisa Anda baca di situ, resolution angle ini menunjukkan sebuah sudut yang bisa dicapai alat optik. Resolution angle ini berbanding terbalik dengan daya pisah. Berikutnya soal yang ketiga, sebuah gugus bintang memiliki diameter sudut 20 menit busur. Jika objek tersebut diametrik dengan detektor CCD berukuran 510 x 510 piksel kuadrat, maka panjang fokus teleskop yang digunakan untuk dapat mengamati keseluruhan objek adalah, nah ini sudutnya silakan diubah menjadi bentuk radian. Nah, kalau sudah Anda bentuk menjadi radian, kemudian di sini juga 1 piksel nilainya adalah 9 mikron atau 9 kali 10 pangkat min 6. Anda konversi, theta itu sama dengan D per F radian. Nah, kita ubah jadi radian, 20 per 60 kali pi per 180 sama dengan D-nya itu adalah 510 kali 9 kali 10 pangkat min 6 ya. Jadi piksel diubah dulu per F. Sehingga F-nya kita bisa cari 510 kali 9 kali 10 pangkat min 6 dikali 60 kali 180 per 20 pi. Nah, fokusnya, jadi fokus teleskop kita dapatkan 0,7889 meter. Ini soal yang ketiga. Berikutnya, soal yang keempat, saya memiliki sebuah teleskop refraktor. Pada tabung refraktor tertera tulisan D sama dengan 70 mm, D kecilnya sama dengan 900 mm, dengan dilengkapi eyepiece yaitu 20 mm. Tentukanlah perbesaran teleskop. Berapa diameter bayangan bulan yang tampak pada hasil foto dengan menggunakan teleskop saya itu? Nah, kita tahu ya di situ ada D kecil, ada eyepiece 20 mm. Nah, saya akan singgung sedikit tentang pertemuan kita minggu lalu tentang teleskop refraktor. Pada teleskop refraktor itu ada dua lensa, ada lensa objektif dan juga lensa okuler. Lensa objektif itu disebut dengan istilah lain kolektor. Sedangkan okulernya istilah lainnya adalah eyepiece. Jadi eyepiece itu letaknya ada di okuler. Sedangkan kolektor itu ada di objektif. D kecil ini menunjukkan panjang teleskop, ya. Nah, kita mulai di sini, kita cari berapa perbesaran teleskop. M-nya ini adalah FOB per FOK atau di sini FC per FE, F kolektor per F eyepiece. F kolektor ini adalah 900 mm dibagi dengan 20 mm. Dari mana F kolektor didapatkan 900 mm? Nah, di bawah ada keterangan panjang fokus kolektor pada teleskop ini sama dengan panjang teleskop. Jadi D-nya kita sama 900 mm. Kemudian berapa diameter bayangan bulan yang tampak pada hasil foto dengan menggunakan teleskop saya ini? Anda bisa pakai persamaan alfa sama dengan L per F. Alfa ini adalah sudut, L-nya itu adalah panjang atau diameter bayangan bulan yang dihasilkan tadi, F-nya yaitu fokus.
Sehingga kalau mencari berapa diameter bayangan bulan yang tampak pada hasil foto dengan menggunakan teleskop saya itu, berarti Anda cari L. L sama dengan alfa kali F. Nah, untuk 1 derajat, sudut 1 derajat itu adalah 0,01745 F. Sehingga L-nya Anda bisa pakai 0,01745 F dikali alfa. Nah, alfa pada sudut bulan itu kurang lebih 0,5 derajat. Sehingga Anda bisa kalikan di situ F-nya 0,01745 kali 900 mm. Ini untuk fokusnya kolektor atau objektif ya. Kemudian dikalikan dengan 0,5 derajat. Hasilnya adalah 7,85 mm. Nah, baiklah, untuk selanjutnya Anda bisa lanjutkan ke Google Class.